Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Teknik Riset Operasional yang berjudul Analisa Masalah Penugasan Produktivitas Kerja Menggunakan Metode Hungarian pada PT Metal Cestindo Industri Tama, kasus maksimasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri serta anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri, Rizka Nur Wahidah, sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Selanjutnya ada Ahyar Ibnu sebagai penyaji kedua, Rian Devrianto sebagai penyaji ketiga, Jeffrino Firmansyah sebagai penyaji keempat, Fani Fitria Ramadanti sebagai penyaji kelima, Panji Septio sebagai penyaji keenam. Baiklah, langsung saja akan saya mulai presentasinya. Ini ada latar belakang masalah permasalahan penugasan tenaga kerja yang dihadapi perusahaan dalam manajemen operasional, lebih dikenal dengan istilah penugasan atau assignment problem, yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linear. Penempatan karyawan yang tidak sesuai maka akan membuat pemborosan terhadap biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Metode yang tepat digunakan untuk masalah efisiensi waktu dan biaya produksi adalah dengan menggunakan metode Hungarian, karena penyelesaian dengan algoritma Hungarian dapat menemukan solusi optimal. Proses produksi yang saat ini dilakukan PT Industri Tama Metal Cestindo tidak berjalan dengan baik, terlihat dari tidak tercapainya target produksi dan dari waktu yang ditetapkan oleh perusahaan dengan realisasi penyelesaian pembuatan bahan baku yang tidak sesuai atau melebihi waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Menganalisis masalah penugasan terhadap produktivitas kerja untuk menjelaskan sejauh mana optimalisasi penyelesaian masalah penugasan dengan metode penugasan, untuk menjelaskan perbandingan pengalokasian karyawan saat ini dengan penugasan karyawan menggunakan metode Hungarian. Metode penelitian ada studi literatur, pengamatan lapangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pemodelan matematika, menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan model matematika, proses optimalisasi menggunakan metode masalah penugasan, validasi model, analisis hasil, dan penarikan kesimpulan. Ada ruang lingkup. Pada penelitian kali ini, penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu dimulai dari analisa sistem berjalan, penilaian kinerja karyawan pada PT Metal Cestindo Industri Tama, yang akan dijelaskan dengan metode Hungarian kasus maksimasi untuk mencari produktivitas kinerja karyawan terbaik sesuai penempatan tugasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahyar. Oke, berikutnya landasan teori. Teknik riset operasional merupakan serangkaian kegiatan analisis dan permodelan matematik untuk keperluan pengambilan keputusan. Banyak persoalan manajerial di suatu organisasi atau perusahaan yang senantiasa dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Riset operasional adalah penerapan metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan suatu pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik yang menyangkut manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri bisnis, pemerintah, dan pertahanan. Metode penugasan merupakan metode bagian dari program linear yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal, biaya yang minimal, atau keuntungan yang maksimal. Metode Hungarian sebagai salah satu metode penugasan mengasumsikan bahwa harus terdapat kesesuaian antara sumber penawaran atau penyediaan dengan kebutuhan atau permintaan, dalam arti jumlah pekerjaan dengan mesin yang akan memproses pekerjaan tersebut bersesuaian, yaitu seimbang. Tinjauan perusahaan, PT Metal Cestindo Industri Tama didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 2003. Merupakan perusahaan investment casting, stand casting, dan permanent mold, dengan produk cor dari paduan baja, FCD, stainless steel, aluminium, dan penggunaannya antara lain sebagai suku cadang. Selain itu, di dalamnya terdiri atas beberapa bagian, yaitu Departemen Tooling, Divisi Foundry,
Departemen General Affairs and Personalia, Departemen Maintenance, Departemen Finance, serta Departemen Tax and Accounting. Analisis sistem berjalan. Yang pertama, pihak yang melakukan penilaian karyawan operator produksi yaitu supervisor produksi atau junior manager dan manajer produksi. Penilaian berdasarkan hasil observasi supervisor dan manajer produksi selama satu periodik. Hasil akhir penilaian diserahkan kepada pihak HRD untuk selanjutnya diproses. Setelah formulir penilaian dibuat, maka selanjutnya rencana pelatihan tahunan dengan tujuan agar karyawan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dari sebelumnya. Dan dari formulir tersebut, karyawan dapat mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, formulir rencana pelatihan tahunan juga dapat digunakan untuk memberikan promosi kepada karyawan ke jenjang karir pada jabatan yang lebih tinggi. Apabila hasil kinerjanya selalu meningkat atau stabil pada rata-rata nilai yang baik, maka atasan langsung dapat mengusulkan untuk pengangkatan menjadi karyawan tetap kepada karyawan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rian. Untuk perhitungan dengan metode Hungaria, pada PT Metal Kastindo, Yusuf Utama, penulis mengambil sampel 10 pekerja yang harus dialokasikan pada 10 jenis pekerjaan. Semua pekerja mempunyai penilaian yang telah dinilai dengan pelatihan. Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil penilaian 100 dengan sempurna. Perusahaan tersebut ingin menentukan alokasi optimal sehingga didapatkan nilai rata-rata yang maksimal untuk menentukan jenis pekerjaan yang tepat, dimulai dengan tahapan administrasi sampai jenis kalibrasi alat ukur. Next. Di sini kita bisa melihat tabel penugasan kerja dengan metode Hungarian. Ada Victor, Risma, Maringan, Saiful Rahmat, Agus Setiawan, Maksum, Muhammad Sanusi, Iwan Setiawan, Ahmad Jahidin, Ahmad Supriyadi, itu nama-nama operatornya. Sedangkan di atas kanan, di situ ada jenis-jenis pekerjaannya seperti administrasi, pengusaha gambar teknik, penggunaan alat ukur, grinding, insert, milling, CNC milling, bubut manual, CNC bubut, kemampuan maintenance, kalibrasi alat ukur. Di situ dilihat ada angka-angkanya 79, ada yang 80, dan seterusnya. Di situ bisa kita lihat dari solusi dari permasalahan penugasan di atas, kita lihat bahwa ini menentukan penilaian yang maksimal untuk menentukan pekerjaan, maka jenis masalahnya berupa maksimasi. Diketahui pula bahwa pekerja sebagai sumber-sumber yang ditugaskan ada 10 karyawan yang akan dialokasikan ke 10 jenis pekerjaan yang merupakan tugas. Hal ini menunjukkan baris sama dengan kolom sehingga baris dan kolomnya seimbang. Sebagai berikut. Next. Di sini juga ngelihat juga tabel-tabel untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Lakukan pengurangan baris dengan cara mengurangkan nilai tertinggi pada suatu baris dari semua nilai pada baris tersebut. Melakukan pengurangan baris ini dicapai dengan memilih baris terbesar dengan menggunakan rumus Excel sama dengan max baris 1 dibagi baris 1 sampai baris 10. Lalu dikurang dengan baris lainnya, dan hasilnya untuk yang langkah-langkah penyelesaian berikutnya yang bagian B-nya, lakukan pengurangan kolom dengan cara mengurangi nilai terendah pada suatu kolom dari semua nilai pada kolom tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat nilai terendah setiap kolom 0 ya. Ada yang 0, ada yang 1 dan 7 dan seterusnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, Mbak Rizka. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Jeffrey. Ya, di sini kita bisa lihat tabel 45. Ini hasil daripada pengurangan nilai yang terkecil tadi ya, kita bisa lihat tuh. Untuk administrasi, pengusaha gambar. Nah, langkah-langkah biasanya, tarik sejumlah garis horizontal dan vertikal yang diperlukan untuk mencoret sebuah angka 0 pada table opportunity yang lengkap. Nah, ini nih. Ini kita dapat uji optimal scanning baris dan scanning kolom, di mana kita akan mencari nilai 0. Nah, nilai 0 itu harus ada 1. Contoh nih ya, langkah-langkah penyelesaian. Jika diperoleh garis lebih dari M adalah jumlah baris atau kolom, maka semua nilai lain yang tidak dicoret dikurangi dengan nilai terendah dari nilai-nilai yang tidak dicoret tersebut. Kemudian nilai terendah tersebut ditambah pada sel-sel 5 2 garis berpotongan. Sedangkan untuk nilai
yang tetap ulangi langkah C karena tiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 serta uji garis yang ditarik sama dengan jumlah baris atau kolom, maka sudah optimal. Nah, ini di sini nih kita bisa menjelaskan apa sih coret-coretan di sini. Nah, untuk scanning baris kita bisa lihat untuk baris Victor 140275450. Di sini kita kenapa tidak dicoret? Nah, dikarenakan nilai 0 itu lebih dari 1. Karena nilai 0 lebih dari 1, maka kita dicoret. Apabila nilai 0 itu 1, kita tarik garis coret horizontal. Nah, untuk Risma, kita juga bisa lihat tuh, nilai 0 itu lebih dari 1, maka kita diamkan. Nah, di baris Maringga, kita bisa lihat coretannya itu karena terdapat nilai 0, maka kita coret dengan garis horizontal. Kemudian Saiful dapat juga tuh di bubut manual nilai 0, kita tarik juga garis horizontal. Agus terdapat juga nilai 0 di kemampuan MCC. Kemudian Masum ada juga nilai 0-nya di penggunaan alat ukur. Nah, untuk Sanusi kita tidak coret dikarenakan 0-nya itu ada 2, lebih dari 1. Kita diamkan saja. Dan Iwan terdapat nilai angka 0 di penugasan gambar teknik, maka kita coret dengan horizontal. Untuk Amang juga terdapat nilai 0 lebih dari 1. Supriyadi terdapat nilai 0 di CNC milling. Ini untuk scanning baris. Nah, setelah scanning baris, kita akan melakukan scanning kolom. Scanning kolom itu dari atas sampai ke bawah. Contoh di administrasi. Nah, di administrasi ini terdapat 0,1 di Risma, maka kita coret garis vertikal. Dan penugasan gambar teknik terdapat nilai 0. Kenapa tidak kita coret? Karena nilai 0 ini di baris Iwan sudah kita coret, jadi kita anggap tidak ada. Nah, gitu. Kemudian penggunaan alat ukur sama saja kan, 0-nya itu lebih dari 1, maka kita diamkan. Kemudian grinding insert 0-nya sudah dicoret di Maringga, jadi kita lewati lagi. Kemudian di milling manual. Nah, milling manual ini terdapat nilai 0 di Sanusi, maka kita coret dengan nilai garis vertikal. Dan seterusnya sampai ke CNC bubut. Terdapat nilai 0 di Amang. Kita cari coret lagi. Nah, setelah uji scanning kolom dan baris, kita akan mendapatkan nilai optimal apabila coretan garis tersebut sama dengan nilai kolom dan nilai baris. Nah, kita akan hitung nilai baris di sini terdapat garisan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kolom itu ada 4. Maka jumlahnya 10. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasilnya. Garis nilainya 10, kolom nilainya 10, dan baris nilainya 10. Maka ini sudah optimal. Beginilah penjelasan dari scanning baris dan scanning kolom. Untuk tabel nomor 47, ini adalah hasil dari scanning baris dan scanning kolom, di mana kita bisa lihat kan yang dibuat itu, di situ masing-masing sudah mendapatkan satu-satu tuh 0, 0, 0, 0. Di sini kita bisa menyimpulkan alokasi penempatan pekerjaan yang tepat. Nah, ini adalah hasil dari pengalokasian penempatan pekerjaan, di mana tabel berikut kita bisa melihat nih dari baris Victor, pekerjaannya dia ini dapat dari kalibrasi alat ukur karena nilainya mendapatkan 80. Risma administrasi, Maringga green insert, Saiful bubut, Agus kemampuan, MTC masuk menggunakan alat ukur, Sanusi milling manual, Iwan, dan berikut sampainya. Dari sini kita menilai jumlahnya itu senilai 796. Nah, secara keseluruhan penerapan metode hungarian pada PPN industri tambak didapat dengan maksimasi dengan penetapan tingkat nilai kemampuan jenis pekerjaan yang sudah ada. Nah, berikutnya halaman 19 akan dijelaskan dengan Mbak Fani. Ya, terima kasih kesempatannya. Di sini perhitungan yang kedua yaitu dengan menggunakan aplikasi Form QM. Perhitungan yang kedua ini untuk kasus
masalah analisa penugasan produktivitas kerja menggunakan metode Hungarian pada PT Metal Kasindo Industri Tama dengan kasus vaksinasi. POMQM merupakan aplikasi atau tools yang dapat digunakan untuk mencari solusi dari bentuk permasalahan transportasi dengan mencari solusi dari pemodelan menggunakan metode kuantitatif. Berikut ini adalah cara perhitungannya. Di sini yang pertama kali kita buka dulu aplikasi POMQM. Yang pertama kita buka dulu aplikasi POMQM-nya. Kemudian kita pada menu pilih bagian modul. Karena judulnya masalah penugasan, maka kita pilihnya pada menu assignment. Yang kedua yaitu membuat file baru dengan cara memilih menu pada menu file, kemudian pilih new. Untuk langkah ketiga yaitu mengisi kolom. Yang pertama kita isi dulu kolom titel atau judul sesuai dengan pembahasan. Yang kedua itu tentukan dulu jumlah baris dan jumlah kolomnya ada berapa yang dibutuhkan. Setelah itu, pilih studi kasus yang mau diambil. Maksudnya studi kasus yang telah diambil. Kan ada minimasi atau maksimasi, itu disesuaikan saja. Karena di sini kasusnya maksimasi, maka kita pilih yang maksimasi. Kemudian, pilih jenis persamaan baris serta kolom. Langkah keempat, setelah mengatur tabel, maka terbentuklah sebuah tabel kosong pada gambar berikut ini. Nah, tabel kosong ini kita isi sesuai ketentuan data yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya, setelah tabel diisi, maka di sini tabel sudah lengkap ya data-datanya. Di kolom paling kanan ini terdapat nama-nama karyawan, grafitoris, dan seterusnya. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu merupakan kolom penugasan. Di sini agar singkat dan jelas kita menggunakan penyingkatan. Untuk ADM adalah kolom untuk penugasan, untuk administrasi, PGT adalah penugasan gambar teknik, kemudian PAKU adalah penugasan alat ukur dan seterusnya menurut penugasan yang telah dijelaskan pada metode maksimasi Hungarian pada slide sebelumnya. Setelah tabel terisi dengan data yang ditentukan dan dicek kembali kesesuaiannya, setelah itu untuk langkah terakhirnya yaitu klik tombol solve untuk memproses perhitungan ini. Setelah tombol solve diklik tadi, maka muncullah diperoleh hasil perhitungan optimal solution value pada tabel di atas ini sebelah atas dengan skor sebesar 796. Nah, di sini juga aplikasi ini menunjukkan penugasan mana saja yang sesuai dengan nama karyawannya. Jadi sudah ditentukan karyawan ini memiliki satu penugasan ini, karyawan ini memiliki satu penugasan ini, dan satu karyawan tidak boleh memiliki lebih dari 2 penugasan, harus 1. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Panji. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat dari permasalahan penugasan yaitu penempatan kemampuan jenis pekerjaan pada PT Metal Kasindo Industri Tama. Yang permasalahannya berupa maksimasi di mana PT Metal Kasindo Industri Tama ingin menentukan penilaian maksimal untuk menentukan 10 karyawan ke pekerjaan yang paling tepat. Lalu hasil dari analisis dan pembahasan sebelumnya, kami dapat menarik 2 kesimpulan. Yang pertama adalah penugasan kerja yang dilakukan PT Metal Kasindo, yaitu berdasarkan skill dan kemampuan karyawan dengan proses pelatihan sebelumnya, dan pembagian tugas dilakukan dengan cara melihat dari posisi atau dari divisi. Yang kedua itu setelah dilakukan perhitungan dengan metode Hungarian, maka PT Metal Kasindo dapat memaksimalkan tingkat kemampuan karyawan dan tepat sesuai dengan nilai tingkat kemampuan para pekerjanya. Selanjutnya ada saran dari kami berdasarkan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Di sini ada 3 saran dari kami yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Saran yang pertama, PT Metal Kasindo Industri Tama diharapkan dapat melakukan pembagian penugasan karyawan per departemennya dengan tepat agar dapat meningkatkan keefisiensi proses produksi bahan baku.
mengingat kalian yang dimiliki setiap karyawan berbeda-beda, sehingga apabila hanya didasarkan pada asumsi maka tidak tepat. Saran kedua itu PT Metal Kasindo diharapkan dapat mempertimbangkan pengalokasian karyawan untuk setiap departemen. Dikerjakan hanya oleh satu karyawan dari hasil perhitungan menggunakan metode hungarian, baik segi variabel waktu ataupun dari segi variabel biayanya. Selanjutnya ada PT Metal Kasindo diharapkan juga dapat mempertimbangkan untuk menerapkan pengalokasian karyawan dengan menggunakan metode hungarian, karena hasil perhitungan pengalokasian karyawan dengan menggunakan metode hungarian bisa didapat hasil yang lebih efisien. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dikatakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Selebihnya, jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.